Hai guys, kembali sama aku Halimatun Nasihah. Aku minggu depan itu udah UAS. Minggu depan ini pas dari Senin besok ini aku UAS. Jadi mohon doanya semoga diberi kelancaran dan juga aku mendapatkan IPK IPK aku naik atau tetap gitu, pokoknya jangan sampai turun. Dan ini aku bener-bener nyempatin buat bikin konten, atau bisa dibilang dengan apa ya, aku tuh bener-bener menculik waktu untuk bikin konten. Nah, konten hari ini itu sesuai dengan request kalian yang kemarin DM ke aku, minta request jalur apa aja sih yang bisa kita tempuh atau kita pilih untuk masuk ke perguruan tinggi, khususnya di UINSA. Nah, di sini itu ada 7 jalur yang bisa kalian pilih dan bisa kalian tempuh untuk masuk di perguruan tinggi, khususnya di sini untuk UINSA versi aku ya teman-teman, ada 7 ya, ingatku ada 7. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu ada SNMPTN, dan yang kedua ada SPAN, yang ketiga ada SBMPTN, dan keempat ada UMPTKIN, yang kelima ada Mandiri, yang keenam ini Mandiri dibagi 3, yang keenam itu Mandiri yang kelima itu Mandiri reguler, yang keenam Mandiri prestasi tahfidz, yang ketujuh Mandiri prestasi kejuaraan. Nah, aku mau menjelaskan apa bedanya antara UMPTKIN dan juga SBMPTN. Jadi aku buat seperti ini ya teman-teman. Yang ini tuh untuk yang umum, jalur umum. Nah, ini jalur yang agama Islam atau jalur yang apa ya, yang agama lah gitu. Nah, jadi yang pertama yaitu ada SNMPTN dan juga SNMPTN dan juga SPAN. SNMPTN dan juga SPAN ini itu sama apa ya, setipe. Maksudnya apa? Jadi sama-sama jalur undangan atau jalur nilai. Jadi kita nggak perlu tes untuk yang SPAN dan juga SNMPTN. Nah, kemudian yang SBMPTN, kalau tidak lulus SNMPTN, itu bawahnya bisa SBMPTN. Begitupun juga dengan yang SPAN. Kalau SPAN nggak lolos, kita bisa mengikuti jalur UMPTKIN. Nah, jalur UMPTKIN dengan jalur SBM ini tuh setipe atau hampir sama lah. Samanya seperti apa? Sama-sama jalur tulis atau kita itu pakai tes mengerjakan soal-soal. Bedanya SBM itu soalnya itu lebih ke kayak kimia, fisika gitu. Tapi kalau yang UMPTKIN karena jalur agama, jadi lebih ke IPS kayak geografi, sejarah, SKI, akidah akhlak, dan lain-lainnya. Kemudian kalau nggak lulus SBM dan juga UMPTKIN, jalur yang terakhir itu jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini itu ada 3 macam, tergantung sampean pilih yang mana. Atau sampean bisa ngambil dua-duanya, kan siapa tahu keberuntungan itu ada di mana gitu ya. Nah, jalur reguler ini jalur yang biasa. Kayak aku tuh mandiri reguler di UINSA. Bukan karena nggak lolos di SPAN atau UMPTKIN, karena aku emang dari awal, dari SPAN, dari UMPTKIN itu aku nggak pengen kuliah di UINSA. Jadi pas mandiri itu istilahnya terpaksa gitu, tapi itu dulu. Sekarang udah menerima, udah seneng banget kuliah di UINSA. Nah, jalur mandiri ini itu ada 3. Yang pertama jalur reguler seperti yang umumnya, kemudian jalur prestasi tahfidz. Yang jalur kedua mandiri prestasi tahfidz ini itu nggak semua anak itu bisa. Jadi kalau sampean tuh punya hafalan Al-Quran, sampean bisa ngambil dua-duanya, kan siapa tahu ya teman-teman, siapa tahu sampean tuh beruntungnya ada di mana gitu. Kemudian ada jalur prestasi yang kejuaraan. Jadi kayak sampean pernah juara, bukan tahfidz ya, tapi kejuaraan, seperti sampean pernah juara Olimpiade Kimia Nasional, juara lukis, juara qiraah dan sebagainya. Itu sama bisa ngambil di kejuaraan. Jadi secara umum yang bagian kiri ini itu jalur untuk yang prodinya umum dan atau untuk apa ya, kampus negeri yang umum seperti UP, UM, dan juga UI. Pokoknya yang umum-umum itu ada di bagian kiri. Tapi yang bagian kanan
yang kayak SPAN, MPTKIN itu untuk jalur yang agama seperti STAI, UIN, UINSA, UIN Malang, UIN Syarif Hidayatullah, atau juga tapi walaupun kampusnya UIN, tapi kalau sampai ngambil jurusan yang nggak agama seperti psikolog, itu kimia, itu ambilnya SNMPTN atau SBM, tapi tetap masuknya di UIN itu. Karena temanku aku punya teman dia itu jurusan psikolog di UINSA dan ngambil jalurnya SNMPTN bukan SPAN. Kenapa kok SNMPTN? Karena jurusannya itu umum walaupun ada di kampus Islam gitu. Nah, untuk perbedaan antara yang kiri dan yang kanan, ya, semoga kalian paham. Dan untuk apa saja yang perlu kita persiapkan untuk ujiannya dan kayak penjelasan lebih lanjutnya itu ada di video selanjutnya, tapi kayaknya bakal lama aku bikin videonya karena aku minggu depan UAS, jadi mohon doanya. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya mau request, silahkan DM ke Instagram aku atau tulis di kolom komentar. Oh iya, kemarin tuh ada yang DM minta aku untuk jelasin kayak buat persiapan kalau kita ngambil jurusan BSA, kita tuh harus berlatih apa sih, harus pandai bahasa Arab kah, harus pandai nahwu kah, harus pandai sorof kah gitu. Kalau kalian juga ingin aku bahas itu, tolong tulis di kolom komentar, oke? Itu aja dari aku teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa, bye.